Lanjutan dari Mantinrang. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Nenek Pakande. Alkisah, pada suatu waktu nan lampau, tersebut seorang nenek jahat yang dikenal dengan nama Nenek Pakande. Kisah Nenek Pakande ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga sampailah Nenek Pakande itu di sebuah desa. Desa itu terlihat tentram dan damai. Dan di desa itu terlihat lengah di malam hari. Suara bayi terdengar di kejauhan memecah heningnya malam. Wajah Nenek Pakande berubah menjadi tertawa jahat. Ada bayi di sana. Aku akan menetap di sini. Ketika hari menjelang pagi, Nenek Pakande menemukan sebuah goa. Di sanalah Nenek Pakande bersembunyi dan menunggu malam berikutnya tiba. Ketika matahari telah menerangi desa itu, para warga kembali ke aktivitasnya yang sibuk. Bermacam-macam hal yang dilakukan oleh para penduduk. Ada yang bertani, berdagang, atau menjadi pandai besi. Dan ketika matahari turun di ufuk barat, para warga kembali ke rumah masing-masing. Benar-benar warga yang ramah. Ternyata tidak semua warga telah kembali ke dalam rumahnya. 2 orang anak masih bermain di halaman rumahnya. Hei, kalian cepatlah masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Saya akan menyiapkan makan malam. Namun, kedua anak itu tidak mendengar perintah ibunya. Dan tanpa disadari oleh kedua anak itu, sepasang mata nan jahat mengawasi mereka di kejauhan. Melesat cepat dan tanpa disadari oleh siapapun, Nenek Pakande itu menyambar kedua anak itu dan membawanya kabur. Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari kedua anakku! Tolonglah! Ada apa kau berteriak-teriak? Tolong! Ada yang membawa lari kedua anakku! Apakah kamu sedang tidak mengigau? Tidak, tidak. Aku masih waras. Ada yang membawa lari kedua anakku. Tolong. Sepertinya apa yang dikatakannya memang benar. Ayo kita bantu mencari kedua anak itu. Pencarian dimulai. Hingga larut malam, kedua anak itu belum ditemukan, sehingga para warga sepakat untuk melapor ke kepala desa. Ada apa kalian datang malam-malam ke sini? Para warga pun menceritakan kejadian hilangnya kedua anak itu yang hingga sekarang belum ditemukan. Baiklah, kalau begitu kumpulkan para warga lainnya. Ayo kita lanjutkan pencarian malam ini. Pencarian pun dilanjutkan. Semakin banyak warga yang berkumpul untuk membantu pencarian proses pencarian tersebut. Ketika hari menjelang pagi, kedua anak itu belum ditemukan. Kalian pulanglah dulu untuk makan dan beristirahat. Ketika hari sudah benar-benar terang, kembalilah ke balai desa dan kita lanjutkan pencarian. Tapi Pak Ketua, Anda sendiri belum beristirahat. Kenapa tidak besok saja kita lanjutkan pencariannya? Kau pikir pemimpin macam apa aku ini? Bagaimana aku bisa beristirahat sedangkan ada wargaku yang kesulitan? Sudahlah, pulanglah untuk makan dan beristirahat. Ketika hari sudah benar-benar terang, kembalilah ke sini dan ajak seluruh warga. Para warga kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan para warga kembali ke rumah masing-masing. Dan ketika hari sudah benar-benar terang, para warga berkumpul ke balai desa. Pak Kepala Desa bersiap memberikan arahan kepada para warga. Namun tiba-tiba, Pak Ketua, tolong, bayiku hilang, Pak Ketua. Tenanglah dulu, ceritakan bagaimana bayimu bisa hilang. Semalam, bayiku masih tidur di sampingku. Ketika bangun tadi pagi, tiba-tiba saja bayiku sudah hilang, Pak Ketua. Aku sudah mencarinya kemana-mana, namun tak ketemu. Kemana suamimu? Apakah dia? 2 hari
anak-anak itu adalah ulah nenek Pakande. Seluruh mata memandang ke asal suara yang merupakan suara dari pemuda yang bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu adalah ulah nenek Pakande? Bukankah ini juga terjadi di beberapa desa lainnya? Para warga berbisik-bisik mengenai nenek Pakande. Tenanglah dulu, tenanglah. Kita harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan kedua anak itu. Pak Ketua, saya punya ide. Nenek Pakande hanya takut kepada Raja Bangkung. Bagaimana jika kita melakukan sebuah rencana? Bagaimana rencanamu? Apakah ini akan berhasil? Labedu pun menjelaskan sebuah rencana untuk menjebak nenek Pakande. Ketika malam hari tiba, sesuai rencana, seluruh desa dibiarkan padam. Hanya satu rumah yang dibiarkan lampunya menyala, yaitu rumah Labedu. Kenapa di sini sangat gelap? Apakah mereka takut? Tapi kenapa di rumah itu hanya terang? Aku harus memeriksanya. Di dalam rumah tersebut adalah Labedu yang menyamar sebagai Raja Bangkung. Hei, nenek Pakande, pergilah dari sini. Desa ini di bawah pengawasanku. Siapa kau beraninya menghalangi rencanaku? Nenek Pakande, apakah kamu tidak mengingatku? Aku adalah Raja Bangkung. Tidak mungkin. Kamu bukan Raja Bangkung. Nenek Pakande, kamu telah membuatku marah sehingga kutu-kutu jatuh dari kepalaku. Mendengar suara kura-kura yang jatuh dan garu yang dibanting, nenek Pakande merasa panik. Baiklah, saya akan pergi dari sini. Masih merasa belum yakin dengan apa yang dilihatnya, nenek Pakande berjalan mundur dan sambil memperhatikan bayangan hitam yang ada di dalam sana. Dan tanpa diketahui oleh nenek Pakande, di tangga telah dibiarkan berserakan seekor belut dan sebuah batu di bawah tangga dibiarkan berserakan. Aduh, kepalaku. Para warga berkumpul mendatangi mayat nenek Pakande. Hei, nenek Pakande telah mati. Kita harus merayakannya. Tidak, jangan ada yang merayakan kematian nenek Pakande. Para anak-anak belum ditemukan. Labedu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah mayat nenek Pakande kita bakar atau kita kubur saja? Menurut saya, mayat nenek Pakande sebaiknya kita bakar saja untuk memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang. Kita harus memastikan bahwa mayat nenek Pakande telah berubah menjadi abu. Baiklah. Para warga cepat kumpulkan semua peralatan untuk membakar nenek Pakande. Dan semenjak kejadian tersebut, desa tersebut menjadi tentram tanpa adanya gangguan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.